Trent Alexander-Arnold menarik minat sejumlah klub Eropa pada musim panas ini, setelah tampil di skuad Euro 2024 asuhan Gareth Southgate. Juara bertahan La Liga, Real Madrid, menjadi kandidat utama untuk merekrut Alexander-Arnold, mengingat kontraknya akan segera berakhir pada musim panas mendatang. Namun kini ada kemungkinan, bek kanan lulusan Akademi Liverpool tersebut akan bertahan lebih lama di Anfield, setelah menyampaikan antusiasmenya mengenai masa depan bersama The Reds. Alexander-Arnold juga memulai pembicaraan tentang masa depannya di klub, dan mengungkapkan kebahagiaannya berada di bawah manajemen baru. Bagi saya, ini adalah pengalaman menyenangkan bekerja dengan pelatih baru, yang belum pernah saya alami sebelumnya, ujarnya. Atalanta harus puas berbagi poin dengan Arsenal, pada pertandingan pembuka Liga Champions. Setelah pertandingan, Gasperini menyatakan kekecewaannya atas kegagalan penalti yang dieksekusi oleh Retegui. Meski demikian, pelatih tersebut juga melihat sisi positif dari hasil imbang ini. Tentu saja ada kekecewaan, penalti adalah peluang besar, dan unggul 1-0 pada saat itu, akan sangat penting, ujar Gasperini. Namun, kami harus bangga dengan performa kami, yang berada di level tinggi untuk menghadapi lawan seperti mereka. Kami akan menjadi lebih kuat setelah pertandingan ini, dan mendapatkan banyak pelajaran. Di tengah kesibukannya bermain untuk FC Seoul, Jesse Lingard menghadapi masalah di luar lapangan, dan harus berurusan dengan polisi setempat. Masalah ini muncul setelah aksinya mengendarai e-skuter di jalanan Seoul, yang dilaporkan oleh The Sun. Awalnya, Lingard mengunggah video dirinya mengendarai e-skuter, namun kemudian ia menghapusnya. Meski begitu, aksinya tetap menarik perhatian polisi, karena dianggap melanggar aturan penggunaan e-skuter. Di Korea Selatan, pengendara e-skuter tanpa SIM akan dikenai denda sekitar 10.000 won. Sedangkan yang tidak mengenakan helm, didenda 20.000 won. Lingard sendiri tidak memakai helm saat mengendarai e-skuter, dan tidak diketahui apakah ia memiliki SIM. Oleh sebab itu, polisi setempat masih menyelidiki kasus ini. Seperti yang diketahui, Manchester United cukup aktif berbelanja pada musim panas lalu. Erik ten Hag berusaha memperkuat tim, dengan mendatangkan sejumlah pemain berkualitas. Salah satu area yang ingin diperkuat MU, adalah posisi bek tengah. Salah satu bek yang sempat santer diberitakan akan diboyong MU, adalah Faye, bek muda berbakat milik Barcelona. Namun, MU gagal meyakinkan Faye untuk pindah ke Old Trafford. Agen Faye mengonfirmasi, bahwa MU memang sempat mendekati mereka untuk merekrut Faye, namun sang pemain tidak tertarik bergabung. Manchester United tertarik pada Faye, tapi dia tidak berminat untuk pindah ke sana, ujar sang agen dikutip dari Manchester Evening News. Pada musim panas 2024, Liverpool dikabarkan tertarik merekrut Zubimendi. Ada laporan, bahwa pemain asal Spanyol tersebut siap bergabung dengan Anfield. Liverpool memang sangat membutuhkan gelandang bertahan baru, karena hanya memiliki Wataru Endo di posisi tersebut. Namun, Liverpool akhirnya kecewa, karena Zubimendi memilih tetap bertahan di Real Sociedad. Sayangnya, performa Sociedad di musim ini menurun drastis, dan mereka kini berada di posisi 16 klasemen sementara La Liga. Menurunnya performa Sociedad, dikabarkan membuat Zubimendi mulai menyesali keputusannya menolak Liverpool. Menurut laporan dari Estadio Deportivo, Zubimendi bahkan telah menghubungi pihak Liverpool, dan berharap mereka mendekatinya lagi pada bursa transfer Januari 2025. Girona tampil mengejutkan musim lalu, dengan finish di posisi ketiga klasemen La Liga. Performa impresif ini, membuat beberapa pemain mereka menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Victor Sigankov dan Miguel Gutierrez. Keduanya dikabarkan sedang diincar oleh Arsenal dan Liverpool, seperti dilaporkan oleh Couch Offside. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa kedua klub telah mengirim scout untuk memantau langsung penampilan Sigankov dan Gutierrez, terutama saat Girona bertemu PSG di Parc des Princes. Selain itu, ada satu klub Inggris lain yang juga tertarik pada kedua pemain ini, yaitu Aston Villa. Pada musim panas ini, Chelsea berupaya mendatangkan striker baru. Enzo Maresca membutuhkan penyerang untuk memperkuat lini serang mereka di musim 2024-2025. Awalnya, Chelsea berusaha merekrut Victor Osimhen dari Napoli, namun transfer tersebut gagal terlaksana, dan Osimhen akhirnya pindah ke Galatasaray. Menurut laporan Fitch Hughes, Chelsea kini telah move on dari Osimhen, dan mengincar Victor Gyökeres sebagai striker baru mereka. Chelsea sangat tertarik merekrut Gyökeres karena penampilan impresifnya sejak musim lalu, di mana ia berhasil mencetak lebih dari 40 gol bersama Sporting Lisbon di musim lalu. Di musim ini, striker timnas Swedia itu berhasil mengemas 9 gol dan 3 assist dari 7 pertandingan bersama Sporting.
Pada musim panas ini, Manchester United memutuskan untuk tetap mempercayai Erik ten Hag dengan memberinya kontrak baru sebagai manajer. Namun, MU mengalami awal yang kurang baik di IPL musim ini, kalah dalam 2 dari 3 pertandingan pertama mereka. Hal ini memicu rumor bahwa Ineos mungkin mempertimbangkan untuk memecat ten Hag. Gallas berpendapat bahwa jika ten Hag dipecat, MU sebaiknya mempekerjakan Thomas Tuchel. Saya pikir, Tuchel bisa menjadi solusi untuk masalah Manchester United, kata Gallas. Ia merekomendasikan Tuchel, karena manajer tersebut sudah terbukti sukses di Inggris, dan dianggap mampu mengatasi masalah yang dihadapi MU. Barcelona bertandang ke markas Monaco pada Jumat dini hari WIB. Bermain di kandang lawan, Barcelona harus menerima kekalahan 1-2. Tim tamu bermain dengan 10 orang sejak menit ke-10, setelah Eric Garcia mendapat kartu merah akibat melanggar Takumi Minamino dari belakang. Setelah itu, gawang Barcelona kebobolan 2 kali oleh gol Magnus Akliuche dan George Ilenihena. Sementara satu-satunya gol Barcelona dicetak oleh Lamine Yamal. Kekalahan ini membuat Barcelona terpuruk di papan bawah klasemen sementara Liga Champions musim ini berada di posisi ke-23 dengan 0 poin. Pelatih Barcelona, Hansi Flick sangat menyayangkan kartu merah yang diterima Eric Garcia, karena hal tersebut berdampak besar pada perubahan permainan timnya. Barcelona kalah 1-2 di kandang AS Monaco pada laga pembuka Liga Champions. Blaugrana harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-10, setelah Eric Garcia mendapatkan kartu merah akibat kesalahan yang dilakukan oleh Ter Stegen. Setelah pertandingan, Ter Stegen sangat menyesali kesalahannya, dan merasa bersalah kepada Garcia yang harus menerima konsekuensi dari blundernya dengan kartu merah. Kami tidak berkomunikasi dengan baik dalam situasi tersebut. Saya merasa bersalah pada Eric, ini menyakitkan baginya, ujar Ter Stegen kepada Movistar. Dan kami harus bermain dengan 10 orang selama 80 menit. Kami tidak saling memahami. Ada sesuatu yang terjadi, yang seharusnya tidak terjadi pada siapapun. Ini adalah bagian dari sepak bola. Kekalahan ini menyakitkan, karena meskipun dengan 10 pemain, kami berusaha bangkit, dan mencoba mendapatkan 1 poin. Florian Wirtz berperan penting dalam kesuksesan Leverkusen musim lalu, dan dengan performanya yang semakin impresif, Owen Hargreaves tidak ragu memberikan pujian. Hargreaves bahkan memprediksi bahwa penampilan cemerlang Wirtz akan menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Dia menyebut bahwa Wirtz akan menjadi rekrutan yang tepat untuk Arsenal. Dia bukan seorang penyerang tengah. Anda mungkin memikirkan Toni yang meninggalkan Real Madrid, saya pikir Wirtz bisa masuk dan mempelajari peran itu. Jika saya jadi dia, saya akan memilih City atau Real Madrid. Saya yakin, Mikel Arteta juga akan menyukainya di Arsenal. Dia sangat hebat. Dia membuat setiap tim menjadi lebih baik, ujarnya. Eriksen sempat dikaitkan dengan beberapa kemungkinan transfer, termasuk rumor ketertarikan dari Real Betis, meskipun klub Spanyol tersebut akhirnya merekrut kembali Giovanni Lo Celso dari Tottenham Hotspur. Kepala eksekutif Anderlecht, Jesper Fredberg juga sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan Eriksen, tetapi rencana itu tidak terrealisasi. Kami mendatangkan Leander dan Donker di posisi yang benar-benar membutuhkan persaingan, ujar Fredberg. Itulah mengapa, kami tidak memerlukan pemain berpengalaman lainnya di lini tengah. Meskipun Eriksen adalah opsi yang menarik, tetapi tidak memungkinkan. Eriksen sendiri mengakui, bahwa ia terbuka untuk meninggalkan Old Trafford jika klub memberitahunya, bahwa ia tidak memiliki masa depan di Manchester United. Namun, hal itu tidak terjadi. Mason Mount dan Højlund sudah cukup lama absen dari skuad Manchester United. Mount mengalami cedera sebelum jeda internasional, sedangkan Højlund mengalami cedera saat pramusim. Pada pekan ini, keduanya terlihat mengikuti sesi latihan Manchester United. Mereka berhasil menyelesaikan sesi latihan dengan baik. Dalam konferensi pers, Erik ten Hag menyebutkan bahwa ada kemungkinan mereka bisa tampil saat melawan Crystal Palace. Ya, keduanya sudah kembali berlatih, dan itu kabar yang sangat positif bagi kami, ujar ten Hag. Ia juga mengatakan, bahwa baik Mount maupun Højlund menunjukkan perkembangan yang bagus selama latihan, sehingga ada peluang mereka akan bermain dalam laga tersebut. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, membela striker andalannya, Erling Haaland, yang gagal mencetak gol saat timnya bermain imbang tanpa gol melawan Inter Milan, di laga pembuka fase grup Liga Champions musim ini. Hal ini sangat berbeda dengan performa Haaland di Liga Primer Inggris, di mana ia sudah mencetak 9 gol hanya dalam 4 pertandingan IPL sejauh ini. Guardiola menjelaskan, bahwa salah satu alasan Haaland kesulitan mencetak gol melawan Inter, adalah karena dijaga ketat oleh 6 pemain. Ada 6 pemain di sekelilingnya, ujar Guardiola, sambil menunjukkan gerakan dramatis dalam konferensi pers.
3 di belakang, 3 di depan. Itulah cara mereka membuatnya tidak berkutik dalam pertandingan tersebut, jelasnya. AC Milan memulai era baru di bawah pelatih Paulo Fonseca pada musim ini, setelah ia menggantikan Stefano Pioli yang dipecat pada akhir musim sebelumnya. Namun, perjalanan awal Fonseca di San Siro tidak berjalan sesuai harapan. Dalam 4 pertandingan awal Liga Italia musim ini, Fonseca belum berhasil memberikan hasil memuaskan bagi AC Milan. Kinerja buruk ini membuat posisinya segera terancam. Bahkan, pelatih asal Portugal tersebut diakini akan dipecat jika AC Milan kembali kalah dalam laga melawan Inter Milan di Liga Italia. Dua media besar Italia, Sky Sport Italia dan Gazzetta dello Sport melaporkan, ada 5 kandidat pengganti Fonseca. Sky Sport Italia menyebut 3 nama yang masuk radar AC Milan, yaitu Thomas Tuchel, Allegri, dan Edin Terzic. Sementara Gazzetta dello Sport menyebutkan 2 kandidat lainnya, yaitu Maurizio Sarri dan David Moyes. Musim lalu, Enrique sering mengungkapkan rasa frustrasinya, karena terus ditanya mengenai masa depan Mbappe. Akhirnya, Mbappe dan PSG berpisah pada musim panas, setelah spekulasi yang berlangsung lama, di mana Mbappe meninggalkan PSG setelah kontraknya berakhir. Sesuai rumor yang sudah lama beredar, pemain asal Prancis tersebut bergabung dengan Real Madrid. Enrique kemudian ditanya tentang bagaimana timnya beradaptasi tanpa kehadiran bintang besar. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, bahwa bintang utamanya sekarang adalah tim itu sendiri. Ya, ada bintang yang bersinar lebih terang dari lainnya, yaitu tim. Tim adalah bintangnya, kata Enrique. Ini luar biasa. Inilah perasaan yang ingin saya tanamkan kepada para pemain. Di lapangan, mereka bermain untuk satu sama lain, seperti dalam kisah Three Musketeers. Ini sungguh luar biasa dalam olahraga tim, jelasnya. Musim ini, Nunes lebih sering duduk di bangku cadangan, karena kalah bersaing dengan Diogo Jota. Ia lebih sering tampil sebagai pemain pengganti, masuk di babak kedua saat melawan Brentford, Manchester United, dan Nottingham Forest di Premier League, serta AC Milan di Liga Champions. Total, Nunes baru bermain selama 84 menit bersama Liverpool. Namun kabar baik datang dari Arne Slot yang menyebutkan, bahwa Nunes akan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Slot menambahkan, bagi saya, yang terpenting adalah kerja keras tanpa bola. Saya yakin mereka akan mencetak gol atau memberikan assist, termasuk Darwin. Kesempatannya akan segera datang. Yamal saat ini masih berusia 17 tahun, namun penampilannya sudah berada di level yang sangat tinggi. Ia sudah menjadi pemain reguler di skuad utama Barcelona. Hingga kini, Yamal telah bermain sebanyak 57 kali, mencetak 11 gol, dan memberikan 13 assist. Ia juga telah dipercaya membela timnas Spanyol, dan berhasil membawa negaranya menjadi juara Euro 2024. Cristiano Ronaldo mendukung Lamine Yamal untuk menjadi pemain terbaik di generasinya, terutama karena bakatnya yang luar biasa. Namun Ronaldo menyadari, bahwa menjadi pemain terbaik tidak mudah, karena ada banyak faktor penghambat, salah satunya cedera. Oleh karena itu, Ronaldo mendoakan agar Yamal terhindar dari cedera. Pada pertengahan pekan lalu, Manchester United menghadapi Barnsley dalam ajang Carabao Cup. Erik ten Hag memberi kesempatan kepada Antony untuk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini. Penampilan winger asal Brasil itu cukup impresif, dengan mencetak 1 gol saat MU menang 7-0 atas tim Divisi 3 tersebut. Ten Hag mengaku puas dengan performa Antony dalam pertandingan itu. Saya pikir, setiap pemain harus memberikan respon seperti yang ia tunjukkan, ujar Ten Hag dalam konferensi persnya. Menurutnya, setiap pemain harus bekerja keras dalam latihan, dan hanya akan mendapatkan kesempatan bermain jika mereka membuktikan kesiapan mereka. Stefano Pioli memulai debutnya sebagai pelatih Al Nassr dengan kemenangan 3-0, saat bertandang ke markas Al Ettifaq pada pekan keempat Saudi Pro League. Gol-gol Al Nassr dicetak oleh Cristiano Ronaldo melalui penalti, Salem Al-Naji, dan Talisca. Kemenangan ini membawa Al Nassr ke posisi keempat dengan 8 poin dari 4 pertandingan. Sementara Al Ettifaq yang menelan kekalahan pertama mereka, berada di posisi ketiga dengan 9 poin.